Yang takut di dunia di akhirat aman. Yang aman di dunia di akhirat ya. Wasu'ila benu Jubair radhiyallahu anhu anil khasyati. Dan ditanya Ibnu Jubair radhiyallahu anhu anil khasyati, apakah rasa takut itu? Faqala, beliau menjawab, dia antasyallah. Takut itu adalah bahwa engkau memiliki rasa takut kepada Allah hatta tahulu khasyatuhu, sehingga membawa rasa takutnya itu bainaka wa baina ma'asihi, antara dirimu dan antara kemaksiatan kepada Allah. Apa itu takut? Takut itu adalah yang memisahkan antara dirimu dengan kemaksiatan kepada Allah. Dengan sebab rasa takut, maka dapat memisahkan dirimu dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna takut yang sebenarnya. Antaksyallaha hatta tahula khasyatuhu bainaka wa baina ma'asi. Takut itu adalah engkau memiliki rasa takut kepada Allah sehingga memisahkan rasa takutnya itu antara dirimu dan antara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Uqbah bin Amir lamma sa'alahu man najat. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, man najatu, apakah keselamatan? Qala alaihi salatu wassalamu, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, keselamatan itu adalah amlik alaika lisanaka wabki ala khati'ataka. Keselamatan itu ada dua. Yang pertama, amlik alaika lisanaka, kuasailah atasmu akan lisanmu. Amlik alaika lisanaka, kuasailah atas dirimu akan lisanmu. Apa artinya? Jaga ucapan. Amlik alaika lisanaka, jaga ucapan. Itu keselamatan. Yang kedua, wabki ala khati'ataka, wabki, dan tangisilah ala khati'atika, atas dosa-dosa. Itu keselamatan. Yang pertama, jaga ucapanmu. Yang kedua, tangisilah dosa-dosa. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab dua sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara minas sab'atil lati yuzilluhumullah tahta zilli arsyihi
tidak merasakan siksaan huru hara di hari kiamat. Mereka dalam keadaan aman, keadaan nyaman di bawah teduhan aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Siapa itu yang dikatakan pemimpin? Setiap kita hakikatnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan itu. Seorang suami yang memimpin keluarganya, anak dan istrinya, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ar-ridha yaghlibul adla. Keridhaan itu mengalahkan keadilan. Sekali lagi, ar-ridha yaghlibul adla. Keridhaan itu dapat mengalahkan keadilan. Adil kalah sama ridha. Umpama ada orang punya istri dua. Istri yang pertama dikasih jatahnya 2 hari. Istri yang kedua dikasih jatahnya adalah 4 hari. Kata istri yang pertama, udah cukup saya 2 hari. Gak perlu disamain, kebanyakan yang sono aja, banyakin yang mudah aja. Yang kedua itu, walaupun tidak adil, tapi karena ridho maka adil kalah dengan adil. Maka ridho maka adil kalah dengan ridho. Mestinya kan di sini 3 hari, di sini 3 hari. Tapi bini yang pertama hanya 2 hari, selebihnya bini yang muda. Tapi karena bini yang pertama dia ridho, maka adil kalah dengan ridho. Itu juga dalam hukum waris. Laki-laki itu dapat warisan sepikulan, katanya 2. Perempuan itu dapat warisan segendongan, artinya 1. Kalau seumpama laki dapat 200 juta, perempuan dapat 100 juta. Itu namanya laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tetapi setelah dibagi dengan hukum waris, si laki-laki ini ridho. Kata yang laki, udah biarin samain aja, saya 150, dia 150. Itu namanya adil kalah dengan ridho. Gak selamanya gambaran adil itu sama. Seumpama anak yang SMP dikasih bekal 10.000, anak yang SMA dikasih bekal 10.000, itu kan sama. Adil kan? Itu nggak adil. Karena kebutuhan anak SMA itu berbeda dengan kebutuhan anak SMP. Anak SD dikasih bekal 10.000, yang SMP dikasih bekal 10.000, yang SMA dikasih bekal 10.000, itu kan sama. Itu sama belum tentu adil. Karena kebutuhannya berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda.